Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wasrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama puji syukur mari kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam serta curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tablik Ibu Lispa Sentosa MA serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Semoga kita semua dalam sehat walafiat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Setraki Bavila dapat menyampaikan materi yang akan saya bawakan untuk teman-teman semua. Harapan saya semoga materi yang akan saya bawakan ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya peran dalam menuntut ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Karena dengan menuntut ilmu, seseorang bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka Allah Ta'ala sesungguhnya memposisikan ilmu itu sangatlah tinggi. Begitu pula dengan orang yang memiliki ilmu. Salah satunya digambarkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang mencari ilmu, yakni hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi talabal ilma faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis ini memberikan penjelasan mengenai menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria maupun kaum wanita. Namun Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan muslim di sini ialah mencakup pria dan wanita. Oleh sebab itu, istri-istri Nabi merupakan referensi dalam ilmu ayat Al-Quran dan hadis. Dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Segala sesuatu yang harus kita lakukan harus menggunakan ilmu. Seperti halnya sholat, jika tidak mempunyai ilmu seperti rukun sholat dan syarat sahnya sholat kita tidak akan sah. Dengan ilmu tanpa agama ialah buta. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu, yaitu sebuah pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi panutan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Maka ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap Islam ialah yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Seperti yang pertama, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya, dan keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, ilmu tentang syariat Islam. Di antara yang wajib kita pelajari ialah tentang hal-hal yang khusus dilakukan sebagai seorang hamba, seperti wudu, sholat, puasa, haji, dan zakat. Yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut tafsir Al-Qutubi, sesungguhnya wajibnya menuntut ilmu setiap muslim terbagi menjadi 3 hukum, yakni fardu ain, fardu kifayah, dan haram. Yang pertama, fardu ain, di mana hukumnya adalah wajib bagi setiap individu. Ilmu yang tercakup dalam hukum ini adalah semua ilmu syar'i yang menjadi pengetahuan dasar tentang agama, baik permasalahan usul, akidah maupun tauhid, sampai permasalahan furu seperti sholat, zakat, haji, dan semisalnya. Yang kedua, fardu kifayah, di mana hukumnya tidak wajib bagi setiap individu, sebab kita mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Namun ada hukum menuntut ilmu yang membuat ilmu itu menjadi haram, yakni ketika ilmu yang kita cari dan kita
pelajari justru akan membawa kita kepada kemaksiatan, kesesatan, bahkan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Maka ilmu pengetahuan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, ilmu daruri adalah pengetahuan tentang suatu kasus tanpa perlu penelitian dan bukti atau dalil. Yang kedua, ilmu azhari adalah pengetahuan tentang suatu kasus yang didahului dengan penelitian atau pembuktian menggunakan dalil. Teman-teman sekalian, sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dalam hadis utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Teman-teman sekalian, setelah kita mencari ilmu, jangan lupa untuk mengamalkannya. Orang yang berilmu berkewajiban mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu kita sembunyikan sendiri. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterimanya. Dengan penuh harapan, semoga teman-teman semua termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita semua bahagia dunia dan akhirat. Serta apa yang saya ucapkan, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf kepada teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.